Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Menjadi Pintar. Nah, pada pertemuan kali ini, mari kita belajar bersama-sama tentang hukum halal dan haram pada materi kelas 6 bab 4. Nah, mari kita lihat bersama-sama untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan makanan halal dan haram dalam ketentuan Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dasar hukum halal dan haram. Nah, sebelum lanjut ke materi, mari kita lihat bersama-sama video pada Halal haram. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Nah, Samil, di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ah, ini, Bu. Hah? Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Samil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Oh, Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang dikumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya kutukar dengan yang busuk. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir ya. Ayo, siapa takut?
Dari video ini maka kita bisa ambil kesimpulannya bahwa halal artinya segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan yang haram itu artinya adalah segala sesuatu yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, atau dilarang oleh syariat Islam untuk dilakukan atau dilaksanakan. Itu pengertian dari halal dan haram. Selanjutnya adalah hukum dasar halal dan haram. Nah, segala sesuatu perkara bisa dikatakan halal dan haramnya itu adalah ada dasar hukumnya. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti kehalalannya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka juga sudah pasti haramnya. Hukum selanjutnya adalah ada hadis. Al-hadis atau al-sunnah. Al-hadis al-sunnah ini berfungsi sebagai menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran atau menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Jadi hadis ini adalah sebagai penjelas baik yang sudah dijelaskan atau yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada hukum ijtihad. Nah, secara umum yang dimaksud dengan ijtihad ini adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Nah, selanjutnya di Indonesia sendiri ada majelis yang menghususkan atau menentukan setelah melihat dasar-dasar hukum halal dan haram pada baik makanan ataupun pada sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, di Indonesia ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Ini adalah majelis yang menentukan diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya suatu makanan atau kegiatan setelah melihat dari dasar hukumnya. Nah, ketika melihat mau membeli sesuatu makanan yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri, maka sebagai umat Islam wajib melihat tanda logo halal. Nah, seperti pada gambar pada tampilan berikut. Nah, selanjutnya adalah contoh makanan dan minuman halal. Sini contohnya adalah ada telur, susu, nasi, roti, ayam, dan sayuran. Dan banyak lagi makanan-makanan yang dihalalkan. Nah, selanjutnya adalah contoh makanan dan minuman haram. Nah, makanan dan minuman haram ini contohnya adalah ada minuman-minuman yang memabukkan, ada daging khinzir, hewan dua alam, hewan yang berbisa. Di sini masuk ke golong makanan yang diharamkan. Nah, ini contoh LKPD untuk individu dan ini LKPD untuk kelompok. Nah, terima kasih sudah mengikuti channel Menjadi Pintar pada pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, bisa bermanfaat untuk kita semua. Ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.